Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sampai pada materi yang E, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan permasalahan perbandingan berbalik nilai. Misalkan di sini yang pertama yaitu tentang kecepatan dan waktu tempuh. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Kecepatan, baris yang pertama itu kecepatan dan baris yang kedua yaitu waktu tempuhnya. Jadi untuk kecepatan 80 km per jam ditempuh selama 6 jam. Kecepatan 75 km per jam ditempuh dalam waktu 6,4 jam. Kecepatan 60 km per jam ditempuh selama 8 jam. Dan kecepatan 40 km per jam ditempuh dalam waktu 12 jam. Berapakah waktu yang ditempuh Alan ketika mudik jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam? Jadi di sini kecepatannya 80, 75, 60, 40. Nah, yang ditanyakan adalah jika kecepatannya yaitu 20 km per jam, maka waktu tempuhnya berapa? Jawab. Di sini untuk mempermudah mengerjakan, Bapak buat tabel. Kolom yang pertama itu tentang kecepatannya, kolom yang kedua waktu tempuhnya. Jadi untuk kecepatan dan waktu kita isi sesuai dengan yang sudah diketahui di sini, sesuai dengan pasangannya. Jadi di sini ada 4 pasangan, ini 80 dan 6, 75 dan 6,4, 60 dan 8, 40 dan 12. Silakan kalian pilih, terserah yang mana saja. Kalian pilih saja yang sekiranya paling mudah nanti untuk dikalikan atau dibagi. Di sini Bapak pilih untuk yang kecepatan 80 dan waktu tempuhnya 6 jam. Jadi 80 dan 6. Jadi kecepatannya 80, waktu tempuhnya 6. Nah, yang ditanyakan adalah jika kecepatannya 20, maka waktu tempuhnya berapa? Di sini Bapak lambangkan dengan huruf H. Nah, maka setelah kita buat tabel, kita buat perbandingannya. Jadi 80 per 20 sama dengan 6 per H. 80 per 20 sama dengan 6 per H. Nah, ini perbedaannya antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka dari perbandingan ini untuk perbandingan yang kedua kita balik. Jadi yang pertamanya itu 6 per H menjadi H per 6 karena ini perbandingan berbalik nilai. Jadi 80 per 20 sama dengan H per 6. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Nah, 6 kali 80 atau 80 kali 6. 80 kali 6 ini kali sana, kemudian yang di sana dikalikan sana. 80 kali 6 sama dengan 20 kali H. Perkalian silang namanya. 80 kali 6 sama dengan 480 sama dengan 20 kali H. Maka H sama dengan 420 dibagi 20. H sama dengan 420 dibagi 20. Hasilnya 24. Jadi waktu yang ditempuh Alan adalah 24 jam. Contoh nomor 2. Banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kolom yang kiri ini banyak pekerja, kolom yang kanan waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 6 orang maka selesai dalam 30 hari. Kemudian jika dikerjakan 10 orang maka selesai 18 hari. Jika dikerjakan 12 orang maka selesai 15 hari. Kemudian jika dikerjakan 15 orang maka selesai 12 hari. Jika dikerjakan 20 orang maka selesai 9 hari. Dan jika dikerjakan 30 orang maka akan selesai dalam 6 hari.
Jadi kesimpulannya di sini semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Semakin sedikit pekerja, maka waktunya semakin lama. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Berapakah banyak pekerja jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari? Nah, di sini sama dengan yang tadi, kita buat kolom yang pertama banyak pekerja, kolom yang kedua yaitu waktu. Nah, untuk perbandingannya di sini kita pilih terserah yang mana saja. Bapak pilih yang banyak pekerja 6 selesai dalam waktu 30. Jadi di sini jika banyak pekerjanya 6, maka waktu yang dibutuhkan adalah 30 hari. Nah, di sini ditanyakan adalah waktu 10 hari. Berarti di sini kalau 10 hari maka banyak pekerjanya berapa? Nah, kita bandingkan, buat perbandingan. Jadi 6 per A sama dengan 30 per 10. Jadi 6 per A sama dengan 30 per 10. Karena perbandingan berbalik nilai, jadi di sini dibalik perbandingannya. 6 per A sama dengan 10 per 30. Jadi yang pertamanya 30 per 10 menjadi 10 per 30. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 6 kali 30 sama dengan A kali 10. 6 kali 30 sama dengan A kali 10. 6 kali 30 sama dengan 180 sama dengan 10 kali A. Maka A sama dengan 180 per 10 atau 180 dibagi 10 sama dengan 18. Jadi banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 18 orang. Contoh soal yang nomor 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Jawab. Kita buat tabel sama dengan yang tadi. Kita buat tabel isinya banyak pekerja dan waktu pekerjaan. Nah, sesuai dengan soal cerita tersebut, jadi jika banyak pekerjanya diselesaikan oleh 12 orang, maka banyak pekerja 12 itu selesai dalam waktu 20 hari. Jadi banyak pekerjanya 12, waktunya 20. Nah, jika dikerjakan oleh 6 orang, jika 6 maka waktunya kita lambangkan dengan A. Kita buat perbandingan, jadi 12 per 6 sama dengan 20 per A. 12 per 6 sama dengan 20 per A. Karena perbandingan berbalik nilai, maka dibalik perbandingannya. 12 per 6 sama dengan A per 20. Kita lakukan perkalian silang. 12 kali 20 sama dengan 6 kali A. 12 kali 20 sama dengan 240 sama dengan A kali 6. Maka A sama dengan 240 dibagi 6. A sama dengan 40. Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari. Kemudian contoh soal yang nomor 4. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai atau bukan. Yang A, di sini ada sebuah tabel. Nah, di sini ada pasangan-pasangan X dan Y. Jadi kalau di X-nya 2, Y-nya 8. Kalau X-nya 6, Y-nya 14. Kalau X-nya 8, maka Y-nya 32. Apakah ini perbandingan berbalik nilai atau bukan? Caranya kalian menentukan ini perbandingan berbalik nilai atau bukan, kita kalikan pasangan-pasangan tersebut. Jadi X kalikan dengan Y. 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian 6 kali 14. Kemudian 8 kali 32. 2 kali 8 sama dengan 16. 6 kali 14 sama dengan 84. Dan 8 kali 32 sama dengan 256. Nah, kalau sudah dikalikan, kita cek hasilnya ini. Jika hasilnya tidak sama, maka ini bukan perbandingan berbalik nilai. Jadi untuk yang A bukan perbandingan berbalik nilai. Yang B sama dengan yang A, kita kalikan pasangan-pasangannya. 2 kali 8, 16. 3 kali 6, 18. Dan 1 kali 16 sama dengan 16. Nah,
Di sini ada yang tidak sama, yaitu 18, maka ini bukan perbandingan berbalik nilai. Yang C, 3 kali 12 sama dengan 36, 6 kali 24 sama dengan 144, dan 5 kali 32 sama dengan 160. Karena semuanya tidak sama, maka ini bukan perbandingan berbalik nilai. Dan yang D, contoh yang terakhir, 2 kali 6 sama dengan 12, 1 kali 12 sama dengan 12, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Karena semua hasilnya sama, yaitu 12, maka pasangan X dan Y pada tabel tersebut adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, sekian penjelasan Bapak tentang materi perbandingan berbalik nilai. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.